Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Pratiwi Sukma, mahasiswi Universitas Muria Kudus, program studi bimbingan dan konseling. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah simulasi mikrokonseling dengan menggunakan KDK Reassurance dan Advice. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Reassurance dan apa itu Advice. Yang pertama, Reassurance adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan penguatan terhadap pernyataan konseling agar ia lebih yakin dan percaya diri. Jenis-jenis Reassurance ada 4. Yang pertama yaitu Approval Reassurance. Yang kedua yaitu Post-Fiction Reassurance. Yang ketiga yaitu Prediction Reassurance. Dan yang keempat adalah Factual Reassurance. Selanjutnya, yang kedua adalah Advice. Advice adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar ia lebih jelas mengenai apa yang ia dikerjakan. Jenis-jenis advice ada 3. Yang pertama adalah advice langsung, yang kedua adalah advice alternatif, dan yang ketiga adalah advice persuasif. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indah, sini Mbak, silakan masuk. Mari silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Apakah Mbak Indah sudah nyaman duduk di kursi ini? Alhamdulillah Bu sudah. Saya bisa bertemu dengan Ibu di sini. Alhamdulillah Mbak. Perlu diketahui dalam proses konseling saya tidak dapat memberikan nasihat. Tugas saya di sini hanya membantu mengarahkan Mbak Indah dalam membuat keputusan secara tepat. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak. Maaf sebelumnya dalam proses konseling ini juga perlu kita sepakati berapa waktu yang akan digunakan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang Mbak Indah alami. Kira-kira di sini saya bisa berbagi cerita dengan Ibu dari jam 9 sampai 10. Karena setengah 11 saya ada kuliah Bu. Baik, kalau begitu marilah kita manfaatkan waktu 1 jam ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bu. Oh iya, sampai Ibu lupa, bagaimana nih kabarnya Mbak Indah? Kabar saya baik Bu. Mbak Indah mengatakan kondisinya baik-baik saja. Namun yang Ibu lihat, Mbak Indah terlihat sedih sekali. Apakah Mbak Indah yakin dengan keadaan Mbak Indah saat ini? Tidak Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Mbak Indah bersedih? Saya sedih karena kemarin baru saja kehilangan handphone. Saya dapat memahami apa yang Mbak Indah rasakan. Lalu, Awalnya saya taruh HP tersebut di saku jaket. Saat di pertengahan jalan saya cek lagi udah nggak ada. awalnya Mbak Indah menaruh HP-nya di jaket. Setelah di pertengahan jalan, Mbak Indah cek lagi sudah tidak ada. Iya Bu, saya itu takut karena barang tersebut milik teman saya. Selain di jaket, apakah Mbak Indah sudah mencarinya di tempat lain? Sudah Bu, Coba jelaskan kepada Ibu di mana saja Mbak Indah sudah mencarinya. saya sudah mencarinya di kampus, di kos, bahkan di kamar mandi juga Bu, tapi tetap tidak ada. Saya dapat memahami apa yang Mbak Indah rasakan saat ini. Setiap orang pasti akan mengalami lupa Mbak, saya pun pernah mengalaminya. Tidak sampai di situ saja Bu, setelah itu saya mendapat musibah lagi. Apa yang Mbak Indah maksud? Mbak Indah mengalami kejadian secara berturut-turut. Iya Bu, setelah itu kan saya ke kampus mau fotokopi, saya bawa STNK, saya taruh di etalase. Nah, setelah di kos saya baru ingat kalau tertinggal. Singkat kata, Mbak Indah tidak mengingat SNK Mbak setelah di fotokopian. Iya Bu, saya lupa. Apakah Mbak Indah sudah mengatakannya ke petugas fotokopian Mbak? Tetapi mereka tidak tahu. Jujur saya malu untuk mengatakan ini kepada Ibu, tapi gimana lagi? Mbak Indah tidak perlu malu. Justru Mbak Indah ini sudah bagus karena Mbak Indah sudah berani dalam mengungkapkan masalah Mbak Indah. Tapi saya takut Bu. Gimana? Tidak, Mbak Indah tidak perlu berpikiran negatif dulu. Allah saja maha pemaaf. Masa seorang hambanya tidak mau memaafkan? Iya ya Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Indah sudah membicarakan masalah ini ke teman Mbak apa belum? Belum Bu, karena teman saya lagi pergi dan kos saya, motornya masih di kos saya. Berarti
Mbak Indah belum ketemu dengan teman Mbak dan motornya dititipkan di kos Mbak. Iya Bu, belum. Saya itu dekat sekali dengan dia. Dari keterangan barusan, berarti Mbak Indah bersahabat dengannya. Iya Bu, saya juga takut sama orang tua saya. Berarti Mbak Indah belum mengatakan masalah ini kepada orang tua Mbak Indah? Belum, tapi kalau masalah handphone itu saya sudah pernah bilang. Tapi kalau masalah STNK ini belum, karena saya masih takut. Saya dapat memahami perasaan Mbak Indah. Jika begitu, marilah kita bicarakan bersama apa baik dampak baik dan buruknya permasalahan ini. Jadi kita dapat menemukan alternatif yang tepat untuk membicarakan masalah ini kepada orang tua Mbak Indah. Baik Bu. Setelah menghilangkan HP itu, saya itu sebenarnya sudah mengatakan kepada orang tua. Namun ya memang saya dimarahi, tapi saya coba menjelaskannya karena itu memang kesadaran saya. Tapi akhirnya dimaafkan Bu. Iya Mbak, bagus sekali. Mbak Indah sudah berusaha meminta maaf dan menjelaskan semua ini kepada orang tua Mbak. Jadi orang tua Mbak bisa memaafkan dan memahami kesalahan Mbak Indah. Saya itu masih takut Bu. Apa saya harus ke Mbak Dukun untuk Jangan Mbak, jangan melakukan hal itu. Hal tersebut itu tidak baik Mbak. Lalu saya harus gimana Bu? Ada baiknya Mbak Indah menghubungi teman Mbak. Lalu Mbak Indah juga harus lapor ke polisi. Jangan lupa Mbak Indah harus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik. Iya Bu, seperti itu memang. Saya tahu teman saya pasti kecewa setelah mengatakan hal tersebut. Tapi setelah ini saya akan coba mengatakan kepadanya. Bagus Mbak, memang baiknya Mbak Indah harus mengatakan terlebih dahulu. Setiap orang pasti ada rasa kecewa Mbak mendengar kabar seperti itu. Namun tidak mustahil teman Mbak akan memahaminya dan memaafkan kesalahan yang Mbak Indah perbuat. Iya Bu, saya sangat bersalah. Tapi setelah kejadian ini saya akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi berdasarkan apa yang Mbak Indah kemukakan, Mbak Indah ingin menjadi seseorang yang teliti dan tidak pelupa. Itu merupakan sebuah rencana yang baik Mbak untuk dilakukan, maka segera laksanakan rencana itu. Nah, Mbak Indah harus yakin kalau Mbak Indah dapat melaluinya. Iya Bu, terima kasih. Saya sekarang sudah sedikit lega. Iya. Sebagai kesimpulan akhir, Mbak Indah harus menjaga barang baik itu milik Mbak Indah pribadi maupun tidak. Dan sebagai manusia yang bersifat mulia, kita harus berani untuk meminta maaf. Iya Bu. Nah gitu Mbak, tersenyum. Karena waktunya sudah habis, sudah menunjukkan pukul 10, marilah kita akhiri pertemuan ini. Saya tunggu kabar baiknya ya Mbak. Iya Bu, saya pamit pulang dulu. Iya. Terima